Halo semuanya, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Siva Megarani dengan NIM 2019-008339 dari kelas 6A9 Manajemen dengan mata kuliah MUKM. Di mana di sini saya akan meringkas atau meransum tentang webinar strategi pemasaran digital yang tepat untuk memenangkan pasar pada 31 Mei 2022. Pemasaran digital merupakan ilmu yang wajib dikuasai oleh IKM, terutama IKM yang ada di Indonesia. Pemasaran digital di sini didorong oleh perubahan pola perilaku konsumen konsumsi pada masyarakat. Menurut Indonesia Digital Report 2022, pada bulan Februari lalu telah mencatat sebanyak 204 juta yang sudah menjadi pengguna internet. Rata-rata lebih dari 8 jam pengguna internet di Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu peluang yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi daripada sebelumnya. Pemasaran digital di sini memiliki kelebihan tersendiri dibanding dengan pemasaran konvensional, di mana yaitu lebih murah, lebih mudah, dan lebih efektif. Sehingga sangat cocok untuk diterapkan para pelaku usaha dari skala kecil maupun menengah dan ke atas. Murah di sini dapat memberikan pelaku usaha untuk menghemat banyak biaya yang akan dikeluarkan. Seperti halnya tidak perlu lagi mencetak materi-materi promosi seperti poster, banner, dan yang lainnya. Dan tim pemasaran juga tidak perlu lagi turun ke lapangan untuk mempromosikan produknya. Kemudian juga mudah karena dengan kemajuan teknologi dan internet. Kegiatan pemasaran ini dapat menjangkau konsumen potensial dengan lebih luas dan lebih cepat, serta dapat memudahkan pelaku usaha maupun konsumen untuk menjaga hubungan komunikasi. Kemudian, di sini efektif dikarenakan pemasaran digital ini dapat ditargetkan pada karakter konsumen yang lebih spesifik dan dapat dipantau perkembangannya dari mana saja dan dapat berkembang di semuanya. Para pelaku usaha untuk mencapai harapan-harapannya untuk mendapatkan laba ataupun value dari penjualannya itu harus produknya itu sesuai dengan kebutuhan pasar, di mana perlunya adanya segmentasi pasar. Segmentasi pasar di sini diperlukan untuk diperhatikan beberapa faktor, di antaranya demografis, psikografis, dan geografis. Selanjutnya, perlu menyusun target konsumen secara spesifik agar nantinya ketika produk yang ditawarkan kena sasaran pada konsumen tersebut. Setelah memetakan dengan jelas segmentasi dan target pasar, maka diferensiasi juga merupakan hal yang sangat penting bagi kesuksesan sebuah bisnis dengan menonjolkan hal yang spesial, kemudian juga unik sesuai nilai dan keunggulan dibandingkan pesaing dari produknya. Nah, diferensiasi ini tentunya bisa berasal dari segi fitur produk, layanan, citra, merek, distribusi, maupun yang lainnya yang memiliki ketonjolan. Strategi pemasaran digital yang tepat untuk memenangkan pasar yang lebih luas lagi. Seperti halnya Ibu Ghea Safarina sebagai founder Woofyland, yang dimana pembuatan produknya itu secara tidak langsung dan secara tidak langsung juga dapat berkembang dengan apa yang kita butuhkan dan dari sekeliling kita. Contohnya, pada saat memecahkan masalah kesehariannya dalam menjaga anaknya yang membutuhkan permainan kreatif, inovatif, dan pengembangan untuk anaknya, di mana beliau di sini membuatkan produk kepada anak-anak tersebut yang digunakan untuk permainan edukatif yang hanya berbahan dasar kertas serta pola-pola yang sudah ditentukan. Banyak orang tua yang kesusahan dalam mencari dan pembuatan permainan edukatif tersebut. Oleh karena itu,
itu, Ibu Kea Saverina sebagai founder Woofyland menciptakan dan mengembangkan usahanya dan permainan hal tersebut untuk anak-anak dan mengembangkan kreatif dan inovatif. Usaha tersebut juga berkembang menjadi kafe yang bisa digunakan untuk bermain oleh anak-anak dikarenakan terdapat adanya playground, perpustakaan, dan tempat yang lainnya. Sebelum memulai usaha kita, pastikan dulu apa nih yang kita mau dijual dan apa sih pasarannya di lingkungannya. Nah, jika ingin bisnisnya sukses, harus bisa menentukan target pasar yang tepat sesuai permasalahan pasar yang ada dan dapat diterima oleh pasar, dan juga mendapatkan konsumen yang reply order ke usaha kita. Dan selanjutnya, di mana apa sih bisnis kita yang mau dilaksanakan, kenapa sih kita tuh harus menstrategi bisnis, karena selain strategi bisnis, kita juga strategi pemasaran, strategi pembuatan produk yang sesuai target seperti apa yang kita mau, seperti apa sih bisnisnya. Tetapi target ini kita tuh melihat pasaran yang awal tadi. Nah, yang terakhir di sini masalah apa sih dan kebutuhan apa sih oleh konsumen. Pada poin ini kita tuh memberikan solusi karena bisa jadi kita ini berasumsi bahwa kalau kita bikin produk ini keren, akan tetapi tidak menjawab permasalahan yang ada di pasar dan keinginan kebutuhan pada konsumen, dan hal tersebut dapat mengakibatkan bisnis kita jatuh ataupun tidak laku dari pasaran. Walaupun itu simple, tapi kita juga harus mendengarkan berpendapat gitu dari orang lain. Hal itu juga kita tuh harus mencari tahu apa sih yang diinginkan pada usia berapa, dan menanyahalkan ke konsumen dan yang lainnya. Seperti misalnya pada Woofyland ini, pada permainan, tanya permainan apa sih yang mereka butuhkan dan apa sih harganya yang mereka inginkan dan berapa banyak dan yang lainnya. Usaha Woofyland ini dijalankan melalui online dan offline. Pada saat online, dijualnya di marketplace seperti Shopee, Lazada, serta di sosial media seperti halnya Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, WA yang dimiliki oleh pihak Woofyland, di mana pada saat marketplace yaitu Shopee memberikan tagar ataupun nama pada produknya itu yang unggul dan selalu dikedepankan ataupun dinaikkan pada produknya, dan harganya pun bersaing dengan yang lainnya. Ketika di Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, WA, kita memanfaatkan di mana halnya Instagram di sini ada Reels, ada video. Nah, hal itu dapat meningkatkan penjualan. Facebook juga dalam promosinya, apalagi TikTok yang semakin hari semakin tinggi penjualannya. Bahkan Twitter yang di mancanegara pun kami pernah mendapatkan penjualan dari luar negeri. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh tagarnya maupun trending-trending yang ada di sosial media yang kita akan ikutin. Tips untuk melakukan penjualan online menurut Woofyland di sini yaitu yang pertama, akun pribadi dengan akun toko itu dibedakan agar lebih fokus mana yang menghasilkan uang, mana yang tidak, dan tidak terkecoh dari akun pribadi maupun akun toko. Yang kedua di sini teratur dalam promosi dan memilih waktu yang tepat untuk melakukan promosi. Jadi kita tuh harus melakukan promosi secara teratur terus-menerus dan melihat jam-jam mana sih yang lebih banyak konsumen ini melakukan internet ataupun bermain sosial media. Jangan sampai pas kita memposting
malah kita pada jam-jam konsumen yang jarang memakai internet. Dan yang ketiga ini memiliki admin khusus, jadi melakukan perekrutan karyawan untuk admin pada sosial media agar bisa membalas pesan-pesan konsumen yang bertanya maupun memesannya. Dan yang keempat, memiliki foto produk yang pastinya agar konsumen itu tahu bahwa kita tuh menjual produk hal ini. Dan yang terakhir itu jangan terlalu mengandalkan kita pada saat pengerjaannya, karena kita tuh harus bisa saling bekerja sama antara orang lain dan menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain agar semuanya dapat berkembang. Sekian saya, apabila ada kekurangan ataupun kelebihan, mohon maaf ya. Terima kasih, salam.